Alamsyah, lihat wajahnya sudah sering kan wirawiri di layar kaca Anda ya. Tapi biasanya perannya peran antagonis ya, padahal mukanya gini loh, imut-imut. Mukanya kenapa? Bukan amit-amit kan? Bukan. Kenapa sih kamu bisa banyakkan perannya antagonis gitu? Kan muka kamu kan baby face ya. Dia sudah 30 tahun di dunia hiburan loh. Kayak gini Ketahuan aja. deh tuanya. Padahal selama ini diumpetin. Nomor terbaru, aktor senior Lucky Alamsyah, awet muda, tak ditulis lagi Ya umurnya. Allah. Jadi awal tuh itu film pertama itu yang tayang Doaku Harapanku waktu itu bareng Diki Wahyudi, Nova Elisa. Masih protagonis. Oh, protagonis masih. Tapi justru setelah itu dapat perannya yang si Dokter Eko bareng Ari Wibowo, Maudy Kusnaedi itu jadi psikopat dokter yang semua peran wanita di film itu kalau nggak dibunuh sama aku pakai. Oh iya, itu udah dianggap berhasil. Karena mukanya gini, orang nggak nyangka kalau jahat gitu ya. Coba kita lihat kompilasi aktingnya berikut ini. Aduh, lalu. Masih muda ya. Dan perjalanan karir kamu tuh kayak komplit semua udah ya. Iya, udahlah, yang ancur-ancur apalagi ya. Abnon, model, nyanyi, main sinetron, ya kan? Semua udah gitu kan. Aduh. Sebenarnya cita-cita awalnya nggak mau jadi apa sih? Dulu Kak, sebenarnya waktu diajak Doaku Harapanku itu sebenarnya aku pernah syuting sebelumnya satu judul. Yang nggak tayang itu. Yang nggak tayang. Nah itu kapok Kak. Waktu itu aku udah lagi nyanyi dan kerja. Diajakin lagi. Terus aku bilang, nggak mau ah. Ya gitu kan. Apain buang waktu ya. Nggak tayang lagi orang gitu kan? baru ya bayarannya ya biasa kayak gitu. Nggak males ah gitu. Terus nggak ini buat apa sih tayang nanti bulan Ramadan segala macam gitu-gitu kan. Soalnya gini. Sutradaranya siapa? Oke nggak? Wih gila kan pada situ. Jual mahal ya? Padahal sih bener, tapi pada saat itu nggak mau. Pas disebutin bahwa itu sutradaranya waktu itu lagi top-topnya Bang Ahmad Yusuf, lagi top-topnya pada saat lawan itu. mainnya juga top-top. Lawannya topnya juga ya kan. Terus akan tayang pasti bulan Ramadan, lagi itu Desember kalau nggak salah. Oh ya berarti kan kerja nih 30 hari lah, 30-40. Aku mau deh pasti tayang ya, tayang gitu. Aku mau. Setelah itu malah lanjutkan. Lah, kan waktu itu kerja kantoran dong. Kerja, ya. Jadi kapan kamu resign? Pada waktu sinetron pertama itu tayang, kemudian datanglah krisis moneter 98. Oh, iya. Nah, pada saat itulah aku nggak dikeluarin, masih aman. Tapi pada saat itu kayaknya ya mungkin karena panggilan jiwa seni itu ya akhirnya ya udah aku totalin deh. Gitu. Aku orangnya seperti itu, ya aku terjun langsung, aku mau tahu target waktu itu 2 tahun. Gue bakal jadi apa sih 2 tahun di bidang ini? Ternyata alhamdulillah sampai sekarang. Iya, dan dulu seangkatan Abnonnya sama Vena Melinda ya, betul, sama Ivan Fadila, ya. Diki Wahyudi, Eva Marlia, siapa lagi? Aduh. Pada saat itu pokoknya banyak yang terjun ke bidang entertainment kayaknya. Oke. Jadi kamu sampai umur sekarang lihat tuh ya, banyak masih yang tetap bertahan di dunia hiburan gitu ya. Iya. Ngikutin nggak tuh berita-berita teman-teman kamu itu? Pasti, ngikutin aja ya. Ikutin aja ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak, cita-citanya jadi apa sebenarnya? Cita-cita. Waktu ikut jadi Abnon itu cita-citanya apa? Aduh, kalau cita-cita kecil apa cita-cita udah ini? Kecil. Sebenarnya aku tuh pengen jadi, pilot ya. Oh, pilot. Karena anak bungsu tidak dapat surat izin dari orang tua. Untuk sekolah pilot. Untuk pilotnya itu. Jadi waktu itu ya sudah gitu. Karena aku lebih ke eksak sebenarnya. Lebih yang gitu-gitu deh, sosok pintar padahal nggak pintar. Pintar kok. Amin. Oke, coba kita lihat di postingannya tentang ini postingannya kita lihat di postingannya di Instagram ya. Ini foto mama papanya, ini orang tua ya. Papa meninggal pas kamu 4 SD ya? 4 SD, ya. Mama masih ada? Alhamdulillah sekarang umurnya 92 tahun. 92 loh, Masya Allah. Ya. Ini di maaf Pak sayang kalian 2 hari lemes karena sakit harus terus puasa dan tetap nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, tidak tahu mau kemana, tidak tahu harus berkata apa. Ternyata mereka hanya banyak di saat terang, ternyata hanya mereka yang hilang di waktu gelap. Tak akan pernah menyerah, tak akan pernah putus asa, karena sedih itu hanya sebuah kata. Karena bahagia itu sebuah tujuan. Hingga nanti pasti tiba waktuku, hingga nanti harapanku menjadi nyata darinya. Apa yang terjadi pada saat ini? Aduh, itu tahun berapa sih? Kalau itunya Masehinya? 2017. 2017 ya. Mama itu sakitnya benar-benar yang sangat parah Kak waktu itu. Yang membuat pokoknya gini. Pada sebelum 2005
ya masih berharap untuk hidup bersama seseorang selain mengabdi pada mama. Tapi karena ada benturan, selalu gagal, ada aja masalah dengan seseorang yang sudah berapa kali ganti, pada itu pacar lah ya istilahnya gitu ya. Akhirnya saya ngelihat tuh mama tuh udah rentah, karena waktu perbedaan umur aku sama mama tuh jauh. Hampir 40 tahunan. Oh, oke. Ya, jadi pada saat itu aku ngeliat tuh mama udah mulai sakit-sakitan. Akhirnya udah saya putusin bahwa kayaknya hidup gue nih udah deh, gue udah nggak mau ini, gue urusin aja deh nyokap gitu. Sampai akhirnya nggak tahu ya, pada saat itu aku tekad, aku rumah mama yang waktu itu mau roboh, ya udah aku izin sama kakak, aku beresin ya gitu, karena aku udah nggak punya lagi tujuan untuk tadinya disimpan untuk seseorang, hidup dengan seseorang. Udah aku bongkar semua, izinnya aku bongkar ya udah gitu. Kalau belum dapat jodoh yang cocok gitu ya, akhirnya semua energi kamu adalah. Ya sejak saat itu, sejak 2005 sampai sekarang. Udah lama banget dong. Iya memang, aku udah memang tertujunya ke nyokap. Makanya kalau ada apa-apa dengan mama itu rasanya udah ya gimana, bukan apa-apa ya, tapi emang seperti itu Pak. Jadi pada saat posting 2017 itu ada kejadian apa? Aduh apa ya waktu itu ya? Sedih nih, sedih ya? Sedih banget sih memang. 2 hari lemes karena sakit. Iya, waktu itu aku tuh lagi kayak galau ya kalau sekarang ya mungkin ya. Apakah yang aku lakukan ini benar apa enggak? Terus karena tidak punya seseorang, Rasa sepi. sepi bukan sepi ya, tapi kayak rasa ingin curhatnya sama siapa yang aman ya, gitu. Dan pada saat itu nggak semua orang Kak, dari awal karir aku tidak semua orang tuh di lingkungan aku, teman sahabat yang tadi dekat tuh senang dengan apa yang aku bisa peroleh dalam karir aku gitu. Jadi yang tadi banyak teman, yang tadi itu yang biasa curhat, jadi kitanya jadi hati-hati untuk bisa curhat. Jadi itulah yang Takut nanti bocor, masuk bukan media masalah gosip. bocor Kak, jadi fitnah. Oh, Justru fitnah. Mengadu sama mama yang sudah sepuh pun kayaknya aku Takut nggak akan. kepikiran Iya, gitu. tapi sekarang ini sudah bisa teratasi? Sudah alhamdulillah. Kemarin sakit selama sebulan itu benar-benar yang aku panik banget Kak. Udah dari awal minggu kedua Januari sampai awal pertama setelah tahun baru itu mama tuh yang drop banget sakitnya. Aku sampai yang udah ya gimana ya gitu. Sampai aku akhirnya Bismillah aku minta sama Allah. Aku nazar ya Kak. Aku nggak usah sebut ya nazar ya. Aku nazar pas akhir Januari, tiba-tiba mama kayak tadi nggak mau makan Kak, nggak mau minum obat, nggak mau makan, aku udah hopeless banget gitu, yang aduh gimana hidup gue, aduh kayak gitu. Saya tuh mau makan Kak. Alhamdulillah sekarang mama tuh udah stabil, udah itu ya 92 ya Kak, ya mau gimana ya, udah. Ada anaknya yang selalu jagain dan nungguin. Amin. Oke, masih ada satu bintang tamu lagi yang mau kita wawancara. Ini ada update terbaru dari Dena Devanka ya. Akhirnya suratnya udah keluar. Surat apa yang sudah keluar? Oh, pasti lebih cerah ya mukanya Proses ya. perceraian kan dari tahun lalu ya. Suratnya baru keluar hari ini loh. Ada apa itu? Kita lihat dulu profilnya Dena Devanka berikut ini. Oke, sudah ada Dena Devanka ya. Ini pertanyaannya. Jadi ada kabar, ini kan kita masih sering lihat di Instagramnya. Masih terjadi ya. Biasa ya, masih adaptasi antara bapak dan ibu yang sudah berpisah ini ya. Tapi akhirnya akte cerai sudah keluar ya? Ya, alhamdulillah sudah lega. Aku nggak mau bilang happy ya, nanti narasinya jadinya Gimana? bagaimana. Lega? Jadi sekarang udah lega. Karena status sudah jelas. Status sudah jelas, jadi sebagian besar beban aku sudah terangkat, Kak Ros. Oke. Karena ini sempat diajukan ke kasasi, termasuk ada gugatan baru lagi soal hak asuh anak dan ini ya apa namanya tunjangan-tunjangan. Betul. Nah, itu. apa yang terjadi? Kalau bisa keluar berarti apa keputusannya? Selain berikut ini kita bahas dari mana? Tetap di Rumping Gosip.